dengan saya Mak Novi dan saya Bunda Desi dalam acara channel kita Nguping, ngobrol dan nguping cerita recehan buat kamu, penting buat kita ya. Welcome back to our channel ya. Gaya kita pakai bahasa Inggris. Kita mau ngapain sih hari ini Mbak Novi? Kita mau ngobrolin lagi tentang tema yang tema berikutnya yang mengasihkan juga. Dan sore hari ini kita masih tetap di Koping ya, tempat yang paling enak lah buat kita untuk bikin konten. Oke, tema hari ini apa Mbak Desi? Ngobrolin tentang konsultasinya Mbak Novi. Selama ini kan Mbak Novi ini terkenal dengan konsel keluarga ya. Banyak yang curhat-curhat sama dia itu. Dan hari ini kita mau ngebahas bukan curhat parenting, bukan curhat yang lain-lain, tapi curhat tentang perselingkuhan. Gak bisa ngomong ya. Kok kayak kalau tentang rumah tangga apalagi perselingkuhan nanti ngomongin pelakor, itu topik yang gak ada habisnya dan pasti serunya untuk dibahas. Iya, karena kenapa saya memilih itu? Soalnya saya pernah denger gitu ya. Dan hari ini kita mau memastikan beneran gak sih seseru itu. Dan mungkin sahabat-sahabat juga pengen tahu kayak gimana sih kasus-kasus yang paling menggemparkan yang pernah Mbak Novi tangani ceritanya. Satu kasus dari banyak kasus yang saya handle itu ada beberapa lah, tapi saya mau cerita satu dulu nih di awal. Ada satu klien muda, ibu muda cantik kalau menurut saya yang perempuan aja ketika melihat dia wow gitu ya, cantik, bodinya oke, kurang apa gitu loh, menarik. Dia tiba-tiba ketika duduk di meja konsultasi begitu dia sudah terduduk diam dengan muka yang ditekuk-tekuk gitu kan. Terus akhirnya saya dengerin dulu beliau curhat gitu. Intinya itu saya juga pernah nulis nih, tulisan ini tuh di Facebook. Saya buat judul apa? Saya kurelakan berbagi body tapi tidak berbagi cinta. Jadi intinya itu ya judulnya waktu saya menulis. Tapi itulah kasus yang sedang dialami waktu itu klien saya, tapi sekarang dia sudah moving ya dari Jogja. Berbagi body boleh lah, tapi berbagi hati jangan. Iya, jadi dia mau berbagi body tapi dia nggak mau berbagi cinta, nggak mau berbagi hati. Mikir dulu saya yang baru denger aja saya langsung diam, juga tidak bisa berkata apa-apa loh. Saya bilang, maksudnya Mbak? Nah, disinilah kita tahu ya. Jadi maksudnya dia membiarkan suaminya selingkuh, suaminya dengan perempuan lain, tetapi hatinya jangan sama orang lain gitu? Iya, jadi dia nggak mau suaminya menikah lagi, nggak mau suaminya punya istri kedua ya, tapi dia rela, ikhlas ya. Kalau ketika suaminya mungkin harus berganti-ganti pasangan. Dan yang pahitnya lagi gitu loh, dia rela kok misalnya memilihkan pasangan untuk suaminya dengan grade sesuai mau dia. Oh, jadi ini nggak sembarangan ya, jangan jajan sembarangan tapi saya yang milihin gitu. Yes. Oh, kayak kasus-kasus artis yang kalau nggak salah Nafa Urbah ya yang pernah cerita di media sosialnya bahwa dia itu sampai ngebekelin suaminya kondom. Oh, belum tahu ya? Belum ini. Ya mungkin sahabat-sahabat juga ada yang dengerin tentang cerita itu ya. Nafa Urbah itu berkali-kali katanya diselingkuhin sama suaminya kan. Oh ya. Udah gitu saking dia udah bosen ya daripada marah-marah melulu, waktu suaminya mau pergi dia bilang, ini Pak hati-hati ya, dibawain kondom, dibekalin gitu. Sama kasusnya kayak klien saya ini. Jadi dia itu sudah bilang, kadang suaminya tuh sering pergi keluar gitu kan, pergi tugas luar kota atau mungkin luar negeri. Itu dia selalu bilang begini, karena ya bankingnya juga dipegang sama istrinya. Jadi ketika semua transaksi suaminya itu kan dia tahu. Suaminya untuk masalah uang terbuka gitu. Tapi dia pesan sama suaminya, ya kalaupun memang mau tidur dengan perempuan lain, dia mau yang memang perempuan ini yakin bersih dan mahal bayarannya. Itu yang grade-nya 30 jutaan kan? Iya, beneran. Sekarang lagi tren itu ya, dan yang banyak diciduk-ciduk. Tapi itu bener, saya ini kan atau saya yang polos apa saya yang bodoh apa saya nggak pura-pura, saya nggak tahu. Jadi saya tuh yang seorang konselor jadi begini aja waktu tuh mendengarkannya. Wow, ada ya? Iya Mbak Novi. Sepengetahuan istri ya? Iya, sepengetahuan istri. Terus akhirnya saya tanya, uangnya dipakai buat begitu aja? Iya, asalkan tahu grade-nya seperti apa. Dan itu sudah terjadi. Dia menikah sekitar
ya 8 sampai 10 tahun ya. Akhirnya di situ saya penasaran nih untuk menggali-gali dia atau bagaimana. Nah, ternyata memang si perempuan ini mempunyai pribadi yang sangat perfeksionis. Ya dia menyadari itu. Tapi dia juga jangan salah loh, dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu dosa. Makanya saya bilang, kenapa nggak kamu izinkan suamimu untuk menikah lagi? Saya bilang gitu, daripada ini jadi zina dan yang lain-lain. Aku udah bilang Mbak Novi, kalau Mbak Novi mau ngomongin dosa, aku udah tahu itu dosa. Cuma nggak tahu ini diriku, keputusanku. Ya sudah, saya nggak bisa bilang apa-apa. Dan dia itu pribadi yang sangat perfeksionis gitu. Jadi gini ya, kita sudah pernah bahas di konten yang sebelumnya masalah komunikasi ketika judul sexless marriage. Ketika kita mau berhubungan intim dengan pasangan tuh harus ada komunikasi. Dia ini mengalami, dia tuh pribadi yang ketika mau berhubungan intim tuh harus bersih, wangi, tempatnya harus tenang, ya kan? Oh, nggak boleh sembarangan. Padahal laki-laki itu tergantung mood ya. Iya, tidak dengan misalnya suaminya. Kalau lagi pengen, terus nggak mau, kamu suruh mandi dulu, nggak mau gini. Tahu-tahu dia udah nggak pengen lagi suaminya. Iya. Kan nggak bisa juga kan diapa-apain kalau dan gitu. Ini terjadi pada rumah tangga dia. Nah, ini pun terjadi. Makanya suaminya lebih baik milih perempuan pelacur yang bisa dibayar, ya kan? Dan di rumah tangga dia pun seperti konten yang habis kita bahas di minggu yang kemarin, dia tinggal dengan mertua. Ya kan, artinya ini kompleks gitu loh. Jadi kadang-kadang perselingkuhan itu terjadi itu bukan hanya karena satu dan dua hal saja gitu loh, tapi ada banyak pemicu di situ sehingga menggugah orang itu untuk gimana sih caranya kalau rasanya kalau dengan yang ini ya, dengan yang ini. Nah, ini terjadi. Dan tapi yang buat saya heran adalah itu tadi, dia merelakan suaminya itu, merelakan tubuhnya tapi tidak hatinya ya. Betul. Dan akhirnya tapi dia juga menangis loh, ya kan? Dia tahu ini salah, dia tahu ini pengen semuanya berakhir, dan dia juga tahu bahwa libido seks suaminya itu tinggi. Nah, itu makanya dia tidak bisa melayani dengan yang dibutuhkan suaminya. Jadi ya dia seperti ya wes lah sana gitu kan. Ketika saya tanya cinta, kamu cinta nggak? Sebenarnya pertanyaan yang kayaknya pertanyaan kamu klise gitu ya. Tapi ternyata ketika saya tanya kamu cinta nggak, kalau aku nggak cinta Mbak Novi, aku nggak akan bertahan. Tapi cinta itu sebenarnya nggak menyakiti ya, itu kan menyakiti. Gimana rasanya? Kata dia nggak sakit loh. Nggak sakit ya? Kata dia loh, kalau kata aku sakit. Jadi berat ya ternyata dengerin curhatan orang seperti itu, berasa jadi kebawa bapernya. Benar nggak boleh baper ya, tapi akhirnya 2 bulan dia intens komunikasi dengan saya 3-4 bulan lah ya. Dan suaminya juga awalnya mau bertemu sama saya untuk komunikasi gitu, akhirnya tapi ternyata keburu dia pindah ke satu kota gitu kan. Dan tapi sekarang alhamdulillah aku dapat info dia sering publish kegiatan dia, dan katanya suaminya sudah jauh lebih baik dibandingkan dulu. Saya pernah bertanya satu pertanyaan sama dia, kamu pernah kepikiran nggak untuk bales Mbak? Pernah Mbak Novi. Tapi kalau aku mau bales, apa yang aku dapat? Penyakit, aku rugi, gue nggak dapat apa-apa. Atau sebenarnya terus takutnya kalau ternyata yang dibalasnya itu secara emosi, kalau perempuan tuh kan emosi ya, ternyata lebih nyaman secara emosi, malah kebablasan, akhirnya kan terjadi perselingkuhan yang beneran. Kalau ini kan perselingkuhan hanya secara fisik doang gitu ya. Betul. Perselingkuhan yang sama hati itu yang susah. Dan berita buruknya kalau laki-laki itu selingkuh ya. Tapi saya nggak tahu, ntar saya dihujat kaum Adam ya. Tapi kalau bedanya laki-laki dengan perempuan kalau mendua hati, kalau laki-laki mendua hati itu hanya berpikir masalah ranjang. Tapi kalau perempuan sudah punya orang kedua ya, sudah pindah ke lain hati, itu hatinya bicara. Makanya kalau sudah perempuan itu mendua, bahaya. Kenapa? Dia main perasaan gitu loh. Emosinya main gitu. Kalau laki-laki, makanya bisa kan laki-laki itu pindah satu body ke body yang lainnya. Dan dia bisa, makanya laki-laki bisa poligami, perempuan nggak ada poliandri ya. Apakah ada poliandri gitu kan? Jadi, nah itu satu kasus klien yang buat saya juga heboh ya. Buat heboh, dan saya juga waktu itu menulis di Facebook saya juga banyak orang yang komen, "Mbak, emang ada orang kayak begitu?" Ada gitu kan. Dan itu nanti kita akan bahas lagi yang lebih seru lagi. Mungkin kasus-kasus lain, karena ini kasus yang pertama. Masih banyak kasus yang Mbak Novi yang bisa kita ceritakan di sini. Jadi
tungguin aja channel kita berikutnya, dan jangan lupa tetap pakai masker, jaga jarak, karena saya juga punya masker batik nih. Iya, masker batik Masker yang batik Ibunda tulis. Desi. Nanti kalau ada yang mau pesan, aku kasih di sini ya. Iya, Gambarnya, masker-maskernya. gambar-gambarnya. Oke. Ada juga yang gambar sepeda ya Allah yang lagi tren. Gambar apa? Oh iya, jadi Sepeda. goes, kita ngegoes sambil pakai maskernya dari Danisa Distro. Maskernya batik dengan sepeda. Oh, Tulisan. batik dengan sepeda. Oke. Nanti ada di situ ya. Nanti ada Lihat ya. aja ya di sini ya. Oke, dan pesan saya untuk teman-teman di luar sana sebelum kita menutup konten yang kali ini adalah saya tetap ke pro yang di bagian say no to selingkuh ya. Apapun Mau itu fisik, alasannya. mau body, mau emosi, Ya. no buat selingkuh ya. Jangan No. kasih Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor Jangan buat kasih kuncinya, dikunci rapat-rapat, jangan pakai kunci cadangan. jangan buka keran ya, jangan buka keran. Tapi kalau emang itu sudah terjadi, segeralah untuk kembali ke jalannya ya, kembali ke jalannya dan Yang benar. mengakui dosa ya. Oke, teman-teman di luar sana, terima kasih udah nonton channel Say kita. no to selingkuh ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen biar kita tetap semangat And buat share konten. juga dong. Iya, biar share semangat dong ya. Oke, dan Dadah. dadah. Assalamualaikum.